Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membagikan sebuah pengalaman horor yang dialami oleh anak-anak ketika mereka sedang bermain petak umpet. Malam itu, kampungku begitu ramai dengan anak-anak, remaja hingga orang dewasa yang tengah bercengkrama satu sama lain. Para remaja yang didominasi umur 12 hingga 18 tahun kadang masih suka berkumpul bersama dan memainkan permainan tradisional, entah itu kasti, petak umpet, atau permainan yang lain. "Bosen nih, main apa yuk?" kata salah satu temanku. "Apa? Gak mau aku kalau main PS terus," ujar Nanang yang memang paling tua dari remaja yang ada di situ. "Petak umpet aja yuk," ajak Ahmad atau sering kami panggil Mamat. Ya, memang umur kami sudah beranjak dewasa. Namun permainan seperti ini sungguh menyenangkan dan tak bisa tergantikan dengan apapun. Walaupun ujung-ujungnya bisa dimarahi oleh beberapa orang yang resah dengan kegiatan yang kami lakukan. Bahkan pernah kami melakukan permainan itu pada pukul 9 malam. Beberapa teman setuju dengan usul Mamat, beberapa merasa enggan. Karena malam itu, walaupun terlihat ramai, namun di gang sebelah, baru beberapa hari ini ada orang meninggal. Kata orang tua, di lingkungan kami tidak baik untuk bermain di malam hari ketika sedang ada orang yang berkabung. Apalagi banyak cerita yang mengatakan kalau arwah orang yang meninggal masih di sekitar rumahnya. Setelah semua setuju, ada sekitar 12 orang kala itu. Kami melakukan home pimpa. Aku merasa harap-harap cemas. Aku tidak suka jika harus jaga dan mencari mereka. Pernah, sewaktu-waktu, aku kalah dan mendapat jatah jaga dan mencari mereka. Namun karena malas, aku pulang ke rumah. Pagi harinya aku dimarahi dan disindir seharian oleh teman-teman karena kelakuanku yang tidak bertanggung jawab. Bersama-sama kami mulai mengibas-ngibaskan telapak tangan kami. Ketika kata gambreng, semua berhenti. Ada yang berhenti dengan posisi telapak tangan menghadap ke bawah. Ada pula yang menghadap ke atas. Untungnya kala itu, posisi yang menghadap ke atas lebih banyak dan salah satunya adalah aku. Beberapa kali mereka melakukan lagi, dan sialnya, si Mamat kali ini yang harus berjaga. Kami tahu kalau Mamat orangnya penakut, jadi kami harus bersembunyi di tempat yang lumayan gelap. "Sudah siap? 30 hitungan ya. 1, 2, 3, ucap Mamat sambil menutup matanya, menempel ke dinding musola. Kami langsung menyebar kalang kabut, mencari tempat persembunyian. Kali ini, aku bersama dengan 4 orang temanku, yaitu Davi, Nando, Slamet, dan Agus, serta aku sendiri. Kami berlima tanpa sadar, berlari ke arah utara, menuju ujung kampung, yang sialnya itu adalah jalan menuju ke pemakaman umum perkampungan kami. "Hei, jangan ke situ," ucap Davi sambil menunjuk jalan gang masuk ke area pemakaman. "Lah kenapa? Takut?" kata Nando sok berani. "Mbah Mardi baru saja meninggal, pasti hawanya gak enak," kata Davi. Sambil bergidik melihat arah pemakaman, memang dari kami berlima, Davi yang paling penakut.
Setelah beberapa saat menimbang-nimbang, akhirnya kami memutuskan untuk mengarah ke sisi yang lain. Di sana memang masih jarang rumah-rumah. Kondisinya pun terbilang cukup sepi, karena masih banyak kebun kosong. Sini aja, si Mamat gak bakalan sampai ke sini, kata Slamet sambil duduk di bangunan pos ronda. Jangan, mending di daerah sana aja, ucap Nando sambil menunjuk area rumah-rumah yang masih ada beberapa orang yang sedang berkumpul. Aku tahu kenapa Nando tidak mau di pos ronda, karena di tempat inilah Mbah Mardi ditemukan meninggal, lengkap masih menggunakan sarung dan kupluk dalam posisi meringkuk. Tidak ada kecurigaan sama sekali, karena memang waktu itu Mbah Mardi ikut untuk meronda bersama bapak-bapak yang lain. Namun karena beliau sudah berumur, makanya dia hanya duduk menjaga pos ronda di kala yang lain berkeliling, mengecek keamanan sambil mengambil uang jimpitan. Sudah, jangan berisik. Di sini juga tidak apa-apa. Yang penting, aku nggak mau kalau Mamat lihat kita semua di sini, ujarku sambil di sebelah Slamet. Terlihat Nando dan David tidak nyaman untuk berlama-lama di pos ronda, sedangkan Agus masih terlihat santai. Walau terlihat celingukan melihat sekitar, memang pos ronda ini berada di ujung kampung. Posisinya berada di bawah pohon mangga, menjadikan suasana memang terlihat seram. Terlebih baru beberapa hari yang lalu, ada orang yang meninggal di tempat tersebut. Tiba-tiba terdengar suara seperti orang sedang berjalan di belakang kami. Sontak, kami semua memalingkan pandangan menuju suara itu. Tapi setelah ditunggu beberapa saat, tak ada siapa-siapa yang muncul. Bulu kuduku mulai meremang. Sudah, ayo pindah aja, ujar Davi dengan nada ketakutan. Kata Pak Kiai, tidak ada setan makan manusia, Dav. Timpal Slamet yang malah semakin duduk ke tengah pos ronda. Kalau mau pindah, ya sana. Nanti ketemu Mamat. Lanjutnya sambil cengar-cengir menggoda. 10 menit berlalu. Suasana makin terlihat sepi. Tapi entah kenapa malah kami makin berlama-lama di pos ronda itu. Terdengar suara burung malam yang menurut cerita di kampung kami menandakan kalau sedang ada makhluk gaib di sekitar burung tersebut hinggap. Kamu tahu nggak, Met, Mbah Kardi kemarin meninggal di mana? Kata Agus tiba-tiba. Seketika suasana menjadi mencekam. Bukan karena sosok Mbah Mardi yang selama masih hidup sering tepat waktu ke masjid, namun karena perkataan Agus membuat mereka seketika diam memperhatikan Agus. Ya di rumahnya toh, jawab Slamet dengan suara lantang. Sudah, gak usah aneh-aneh. David yang mulai merasa jengah dengan perkataan Agus. Angin dingin tiba-tiba berhembus dengan kencang, diiringi dengan suara gundur. Tanpa sempat mereka berlari menuju rumah masing-masing, hujan sudah turun dengan derasnya. Wah, sial, malah hujan. Terus gimana ini? Ucap Nando dengan nada khawatir. Sudah, di sini dulu. Nanti masuk angin kalau nekat. Balas Slamet yang malah sekarang sudah rebahan. Cuaca semakin terasa dingin, sedangkan tak ada seorang pun dari kami yang memakai jaket. Shh, dengar tidak? Kata Agus tiba-tiba. Sudahlah, jangan aneh-aneh, sahutku. Karena memang kala itu sungguh suasana sangat sepi.
ditambah hujan semakin lebat. Enggak, denger enggak? Lanjut Agus. Memang waktu itu terdengar suara batuk seseorang dari arah kebun yang berada di belakang pos ronda. Kala itu kami berlima hanya bisa diam, satu sama lain, tidak berani untuk menengok suara apa itu. Tapi terdengar jelas, walau dalam suara rintik hujan deras. Enggak beres, ujar Agus. Seketika semua terdengar senyap. Bahkan suara hujan pun terdengar menjauh. Gelodak-gelodak seperti bola yang dipukul di dinding pos ronda. Apa itu? Seketika David merapat ke arahku. Suara itu semakin jelas. Tiba-tiba dari arah tengah, Slamet menjerit sejadi-jadinya. Kenapa, Met? Kenapa? Kami semua panik melihat Slamet yang menjerit. Itu, kata Slamet sambil menunjuk atap di ujung sisi belakang bangunan. Sontak, kami semua menengok ke arah di mana Slamet menunjuk. Kami semua tak bisa berkata-kata dan kami hanya diam mematung. Kepala tanpa tubuh, menggantung dan berputar-putar seperti gasing. Dengan bentuk mengerikan, mata juling, hidung kroak, serta mulut cakil dengan banyak darah. Suara batuk itu berasal dari mulut si kepala buntung itu. Darah memercik ketika dia batuk. Lendir merah meleleh dari hidung dan ujung mulutnya. Tersadar, kami semua lari sejadi-jadinya, tanpa melihat kondisi dan memperhatikan sekitar. Badan basah kuyup terengah-engah. Ketika kami sudah berada di depan musola, Slamet, kata David. Iya, kita selamat, ujarku dengan nafas terengah masih syok dengan kejadian tadi. Selamat ketinggalan, David melanjutkan bagai orang yang sedang terkena asma. Loh, kenapa ditinggal? Gimana sih? Ujarku marah-marah. Matamu, sedang kamu larinya paling cepat, jawab David tidak mau kalah. Sudah. Terus gimana ini dengan Slamet? Kata Nando sambil mencoba menenangkan kami berdua. Nanti kalau dimakan saya tanya gimana? Sejenak kami diam. Kami lihat sudah tidak ada orang di sekitar kami. Sedang kami tahu Slamet hanya tinggal dengan neneknya karena memang dia anak yatim. Tidak tega jika harus membuat neneknya khawatir. Kami berempat pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke pos ronda itu. Dengan langkah gontai dan rasa takut. Sesampainya di dekat pos ronda, kami melihat Slamet meringkuk di ujung pos. Tangis lirih terdengar dari bibir Slamet. Met, Slamet, panggil Agus. Kami semua enggan untuk terlalu dekat dengan pos ronda. Bangunan itu sekarang terlihat benar-benar seram, dengan lampu yang bergoyang-goyang terkena angin. Slamet, ayo pulang. Sekali lagi Agus memanggil Slamet. Dengan lambat, Slamet yang duduk di ujung pos menaikkan mukanya. Pulang kemana, Gus? Namun ketika kami semua melihatnya, kami kaget bukan kepalang, bagaikan disambar petir. Muka Slamet penuh dengan darah. Lidahnya menjulur meneteskan air liur. Aku ikut pulang ya, jangan ditinggal. Seketika kami berempat menjerit, sambil berlari sekuat tenaga. Tak ambil pusing. Kami mengikuti orang yang paling depan, yaitu Nando. Dengan terengah-engah dan ketakutan, kami di rumah Nando dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya. Selepas kejadian itu,
Kami semua tidak berani lagi bermain petak umpet atau apapun selepas Isya. Kami lebih memilih untuk diam di rumah. Sedangkan Selamat, ternyata waktu itu dia ikut lari. Tapi karena dia paling belakang, kami semua tidak tahu kalau dia langsung pulang menuju ke rumahnya. Demikianlah pengalaman horor yang terjadi ketika mereka sedang main petak umpet. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.